Hey everyone, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 12106026. Saya prodi Bimbingan Konseling Islam 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, pada mata kuliah Pemahaman Tingkah Laku. Ini adalah pemenuhan untuk ujian akhir semester saya. Mata kuliah Pemahaman Tingkah Laku, banyak sekali hal-hal yang dibahas yang berkaitan dengan tingkah laku. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama adalah konsep dasar perilaku sosial. Di dalamnya terdapat persepsi dan kognisi sosial, konformitas, prososial, dan agresi. Yang kedua adalah motivasi dan sugesti. Yang ketiga adalah pendidikan karakter. Konsep dasar perilaku sosial. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui nih, apa itu perilaku sosial, yaitu serangkaian tindakan atau respon yang dibuat oleh individu atau organisme yang berhubungan dengan dirinya dan lingkungan atau lingkungan sosial. Dan kemudian persepsi sosial adalah proses yang terjadi ketika mencoba mengalami orang lain dan diri kita. Baik, kita akan bahas dulu mengenai persepsi sosial. Di sini saya tuliskan aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali. Misalnya Anda bertemu dengan seseorang yang baru Anda kenal dan Anda menyukai orang tersebut karena ia suka membantu, ramah, dan Anda beranggapan baik tentang orang tersebut. Beda lagi jika Anda bertemu dengan orang pertama kali, kemudian orang tersebut responnya tidak baik, seperti Judas, selalu memandangi Anda dari bawah sampai atas, dan Anda akan beranggapan bahwa orang itu sangat tidak baik untuk seterusnya. Persepsi sosial itu merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses tersebut, kita membentuk kesan tentang orang lain. Kesan yang kita bentuk didasarkan pada informasi yang tersedia di lingkungan. Nah, makanya seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya pesan pertama itu sangat penting. Pesan pertama itu akan mempengaruhi kalian, perilaku kalian terhadap orang tersebut. Nah, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah perhatian. Biasanya tidak menangkapkan keseluruhan rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus, tapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Yang kedua, kesiapan mental. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan dimulai. Yang ketiga, kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi seseorang ya. Yang keempat, yaitu sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga mempengaruhi pada pola terhadap persepsi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tipe kepribadian, yaitu di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan kepada kognisi sosial. Yang saya tuliskan adalah proses yang terjadi ketika kita menafsirkan, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia dan diri kita. Kalau di sini saya artikan yaitu suatu aktivitas mental yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan membantu kita untuk memahami serta memprediksi perilaku dari diri sendiri maupun orang lain. Well, maksudnya gini, kognisi sosial itu pada intinya adalah proses kita dalam memahami dunia di sekitar kita. Itu kognisi sosial ya. Ya, kognisi itu berpikir, sosial itu orang di sekitar kita. Social cognition. Termasuk diri sendiri ya, karena
diri sendiri berhubungan dengan orang lain. Ini cara kita memikirkan bagaimana tentang orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Inilah kondisi sosial. Jadi, kalau saya sebutkan kondisi sosial menyangkut hal itu. Nah, di dalam kognisi sosial itu ada yang namanya heuristik kognitif. Saya akan menjelaskan heuristik kognitif itu adalah aturan pengolah informasi yang menumpukan kita untuk berpikir dengan cepat dan mudah, namun kadangkala menimbulkan kesalahan. Maksudnya apa? Maksudnya jadi pemikiran kita ini dalam kaitannya memikirkan tentang lingkungan kita seringkali menggunakan prinsip yang namanya heuristik atau jalan pintas. Jadi saya katakan bahwa otak kita itu nggak merekam seperti kamera. Kita mencari makna semantik. Dua orang yang mengalami kejadian yang sama bisa jadi mempunyai atau mengingat hal yang berbeda ya. Kita dalam berpikir seringkali menggunakan heuristik. Kita mencari makna, mencari sesuatu yang sama. Kita nggak benar-benar mikirin 100%. Contohnya kita dalam mengingat mobil teman. Kita mengingat mobil teman itu nggak benar-benar diamatin. Kan mobilnya itu beberapa meter panjangnya, tingginya, bannya merek apa, spionnya bagaimana bentuknya, dan lain-lain. Kita ingat itu palingan cuma mobilnya warna apa, terus plat mobilnya berapa, atribut yang digunakan apa, begitu. Jadi kita tidak mengenali keseluruhan, kita tidak mengamati keseluruhan, kita cuma mengamati beberapa yang kita ingat. Oh, plat mobilnya ini segini, terus warna mobilnya begini. Kita seringkali mencoba atau menggunakan heuristik atau jalan pintas ini, yaitu biar cepat dan mudah. Kalau otak kita semuanya harus dikenali, otak kita bakalan capek. Bayangkan selama membuka mata, semua hal harus diperhatikan secara persis dan diingat secara persis, selalu di-recall lagi secara persis. Nah, yaitu capek. Kita jadi menggunakan heuristik ya atau jalan pintas. Tujuannya baik, agar otak kita tidak overload, agar otak kita bisa berpikir dengan cepat dan mudah. Namun, kadangkala menimbulkan kesalahan. Nah, ini pernah terjadi saat saya masih kecil dulu. Di saat banyak keluarga yang datang ke rumah karena hari itu memang ada perayaan Idul Adha. Saya dengan santainya memeluk orang yang saya kira ayah saya dikarenakan postur tubuh, terus dari bajunya saya mengingat itu adalah ayah saya. Tetapi pada akhirnya paman saya tersebut menghadap ke belakang dan tersenyum. Saya merasa heran dan tertawa. Ternyata itu bukan ayah saya, padahal saya sudah yakin bahwasanya itu adalah ayah saya dikarenakan ciri-ciri yang saya kenali. Jadi, dapat disimpulkan di sini, heuristik kognitif membuat kita berpikir cepat namun kadang menimbulkan kesalahan. Lanjut lagi dengan konformitas sosial dan agresi. Baik, pengertian konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan nama sosial yang ada. Kemudian, perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Kemudian kita lanjutkan dengan agresi sosial, yaitu sebuah bentuk dalam sebuah perilaku yang memiliki tujuan untuk menyakiti seseorang. Dalam hal ini, menyakiti bisa secara psikis, namun bisa juga dengan cara fisik. Contohnya, perundungan yang dilakukan pelaku dan ditunjukkan kepada korban di dalam suatu kelompok. Dapat disimpulkan bahwasanya perilaku sosial adalah suatu tindakan dengan cara yang berbeda. Dalam situasi berbeda, setiap perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sikap atau
atau sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. Hal untuk itu, kita sebagai manusia diharapkan dapat bekerja sama, saling menghormati dan toleransi dalam hidup bermasyarakat agar terciptanya keharmonisan dalam lingkungan. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu motif, motivasi, dan sugesti. Kita ketahui dulu nih, apa itu motif. Motif berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti bergerak atau to move, suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan atau bersikap tertentu. Kita contohkan di sini motif itu seperti orang yang gelisah, kemudian ia berzikir dan sholat. Dan sehabis sholat, ia merasakan tenang dan gelisahnya hilang. Motif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu motif biogenetik, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme manusia demi kelanjutan hidup secara biologis. Motif biogenetis ini berasal dari kebutuhan biologis ya teman-teman, yang dilakukan demi manusia, misalnya rasa lapar, seks, haus, istirahat, kelangsungan hidup, dan lain-lain. Kemudian lanjut dengan motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif ini adalah motif yang berasal dari interaksi sosial dan berlangsung dengan kebiasaan kebudayaan sosial, misalnya suka K-pop, kemudian suka dangdut, kemudian sepak bola, itu berasal dari sosialnya. Kemudian lanjut dengan ketiga, motif teogenetik adalah motif-motif melingkupi manusia sebagai makhluk ketuhanan, hubungan antara manusia dan Tuhannya. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu motivasi. Motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup yang menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya untuk menuju tujuan tertentu. Misalnya orang yang bermotif lapar, maka ia akan berusaha untuk mencari makanan untuk memuaskan motif laparnya tersebut. Motivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas timbul karena adanya interaksi antara motif dan situasi yang dihadapi. Bisa dibilang juga motivasi ini adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan menujunya terhadap tujuan tertentu. Di dalam motivasi terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, keadaan terdorong diri dari individu. Yang kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan. Yang ketiga, tujuan yang dituju. Yang ketiga adalah sugesti, yaitu suatu pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik itu negatif maupun positif. Sugesti dibagi menjadi 3, yaitu sugesti kerumunan, sugesti negatif, dan sugesti prestis. Sugesti kerumunan di sini diartikan seseorang mempercayai suatu kelompok atau kerumunan atas dasar solidaritas atau rasa takut dikucilkan, contohnya tawuran pada siswa. Yang kedua adalah sugesti negatif. Sugesti negatif yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan. Kita dicontohkan pada seorang pria yang naksir kepada seorang wanita dan ia memaksakan kehendaknya. Itu menyebabkan wanita itu mengalami tekanan-tekanan yang membuatnya terpaksa menerima cinta sang pria tersebut. Ketiga adalah sugesti prestis, yaitu sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prestis orang lain, yaitu kepala desa mengarahkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya.
Kita lanjutkan kepada pembahasan yang ketiga, yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Jadi pengertiannya, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan karakter, maka dapat dijelaskan bahwa istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin karakter, yang memiliki makna antara lain watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sehari-hari. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok seorang. Itu menurut Elkin. Kita akan mempelajari tujuan dari pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negara, serta mencintai umat manusia. Yang kemudian kita akan bahas prinsip dari pendidikan karakter. Yang pertama itu stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. Sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. But now I've gone and let them sink in. Kemudian kita akan bahas ciri-ciri pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter itu menekankan setiap tindakan atau pedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. Yang kedua, adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian. Dengan begitu, anak didik akan menjadi pribadi yang teguh, pendirian dan tidak mudah terombang-ambing, dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru. Yang ketiga, adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamali aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar. Yang keempat, yaitu keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.